Halo saudara-saudara, kita ketemu lagi dalam Sapa Gembala GKI. Saya Yosias Nugroho Wijaya, saat ini berbasis pelayanan di GKI Serpong, Bumi Serpong Damai. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik, dan sukacita Tuhan senantiasa mengiringi kehidupan kita. Kita dapat merasakan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah perjalanan, pesiarahan, hidup sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Hari ini saya akan mengajak kita membaca Alkitab dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, terima kasih untuk kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Di dalam kehidupan kami seringkali menjalani berbagai pergumulan. Akan tetapi tidak selamanya pergumulan itu kami hadapi dengan terang firman Tuhan. Karena kami juga masih mengikuti keinginan-keinginan daging kami. Karena itu Tuhan, pada hari ini biarlah kami boleh disapa oleh suara Tuhan. Dan kami boleh merenungkan bagaimana suara Tuhan itu berfaedah bagi kami dalam upaya menghadapi setiap pergumulan kami. Karenanya kami mau membaca Alkitab, dan biarlah apa yang kami baca boleh sungguh-sungguh menjadi dasar, landasan yang menguatkan kami untuk berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau belajar di tengah keterbatasan kami, dan biarlah upaya kami ini juga boleh ditindaklanjuti dengan praktek, sehingga pada akhirnya kami dapat sungguh-sungguh menyaksikan bagaimana suara Tuhan berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, sebagaimana yang tadi sudah saya katakan, bacaan Alkitab dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 10 menyatakan, Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran,
di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, itulah bacaan Alkitab kita hari ini, saudara-saudara. Biarlah perenungannya semakin menguatkan kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, siapa yang tidak pernah mengalami sakit atau penderitaan? Saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Apakah itu dalam kadar yang ringan atau kadar yang berat? Apakah itu membuat kita begitu berkeluh kesah atau dapat menghadapinya dalam waktu yang singkat dan menyelesaikannya? Nah, tentu ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan, sakit, penyakit, kita ingin agar kita disembuhkan oleh Tuhan. Hal yang serupa dialami dan dirasakan oleh Rasul Paulus juga. Tidak ada manusia yang menghendaki sakit atau berupa-rupa keburukan di dalam kehidupannya. Dan oleh karena itu ketika dia menginginkannya, Paulus berdoa kepada Tuhan, meminta supaya sakit yang ada di dalam tubuhnya itu diangkat, dikeluarkan. Ya, persis seperti kalau kita juga meminta kepada Tuhan supaya sakit penyakit kita tidak lagi berada di dalam tubuh kita. 3 kali Rasul Paulus meminta kepada Tuhan supaya duri dalam daging, itu istilah yang dikatakan di dalam penulisan Alkitab, itu diambil oleh Tuhan, supaya dia tidak sengsara dalam menjalankan pelayanannya. Sebuah hal yang logis, sebab ketika kita melayani orang lain, ketika kita berusaha menghadirkan kasih karunia Allah di dalam hidup orang lain, kita juga ingin agar apa yang kita lakukan itu tidak terkendala, tidak terganggu oleh sebab apapun. Tetapi kita juga tidak dapat menyangkali atau mengingkari kenyataan bahwa dalam kelemahan tubuh kita ada saja hal-hal yang dapat mengganggu kita. Penyakit apapun bukan tidak mungkin datang kepada kita. Apakah penyakit yang memang terjadi karena kealpaan kita, seperti kalau kita batuk pilek gara-gara hujan-hujanan misalnya, atau ketika kita kesleo gara-gara kita jatuh dari tangga atau tidak melihat jalan yang kita jalani, ya. Nah, itu bisa saja terjadi. Tetapi ada juga yang mungkin terjadinya di luar apa yang kita ketahui, atau mungkin yang sifatnya mengagetkan, katakanlah seperti kanker. Walaupun pasti kanker itu juga disebabkan oleh perilaku dan pola kehidupan kita yang mendukung terjadinya pembesaran sel kanker dalam tubuh kita. Nah, apapun itu, kita tidak mau penyakit itu terus menggerogoti kita dan mengganggu aktivitas kita. Nah, oleh karenanya kita minta sama Tuhan. Kita berusaha supaya sakit itu hilang. Tetapi di dalam Alkitab, khususnya di dalam kesaksian Paulus, dia mengatakan dia mendengar jawaban Tuhan yang mengatakan, cukuplah kasih karuniaku itu bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apakah ini artinya Paulus diminta untuk terima saja penyakitnya, tidak usah mengusahakan kesembuhan, dan pasrah saja sampai segalanya berakhir, atau bahkan hidupnya sendiri berakhir? Rasanya nggak begitu juga, saudara-saudara. Bukan itu yang mau dimaksudkan oleh Paulus ketika menyatakan kesaksian terhadap jawaban Tuhan. Kalau saya berusaha memahaminya seperti ini. Ketika Paulus menghadapi penderitaan karena sakit, Tuhan mau mengajak dia melihat bahwa di luar segala bentuk penderitaan yang harus dialaminya, dia juga telah menerima kasih karunia Tuhan yang jauh lebih banyak dibandingkan sakit penyakit. Apakah itu berarti sakit penyakit itu juga kasih karunia Tuhan? Tentu tidak. Sebab saya yakin Tuhan tidak menghadirkan hal-hal yang buruk buat kita. Tuhan tidak menghendaki kita mengalami hal-hal yang buruk. Hidup di dunia ini saja sebetulnya sudah memiliki konsekuensi mengalami keburukan karena
dosa yang ada di dalamnya. Jadi nggak perlu ditambahin lagi dengan hal-hal yang buruk pastinya. Apalagi Tuhan bukan sumber keburukan. Tetapi justru di sini Tuhan mau mengingatkan Paulus bahwa kasih karunia-Nya banyak di dalam dirinya. Kemampuan untuk bersabar menghadapi penderitaan, kemampuan untuk tetap tekun menjalankan pelayanan, dan berbagai macam kemampuan lain yang positif yang dihadirkan Tuhan di dalam diri seorang Paulus. Itu perlu dipakai, itu jangan dilupakan. Jangan hanya mengingat hal-hal buruk, seakan-akan itulah yang ditimpakan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan supaya membentuk kita. Pembentukan diri kita sudah diawali oleh Tuhan sejak awal Dia menciptakan kita. Ketika Dia memberikan kepada kita banyak alat, banyak modal, banyak bekal untuk menghadapi penderitaan-penderitaan hidup. Dan itu yang hendaknya kita syukuri dan kita pakai supaya menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi sakit, kita tidak hanya berkeluh kesah, lalu kita berdiam diri dan menonjolkan sakit yang kita alami. Saudara-saudara, sebagai kesaksian saya mau menceritakan bahwa sejak kecil saya punya gangguan pendengaran, dan saat ini gangguan pendengarannya sudah hampir mendekati gangguan yang berat, sebab telinga kiri saya sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan telinga kanan saya sudah menggunakan alat bantu dengar, sehingga kalau tidak saya pakai saya akan jadi orang sombong di hadapan saudara-saudara karena tidak dapat menanggapi suara saudara. Mungkin orang mengatakan, ya ini adalah bentuk penderitaan yang harus diterima. Dan memang saya mengatakan, ya harus diterima. Apakah kemudian saya tidak mengusahakan apapun untuk mengobati atau memperbaiki keadaan ini? Sudah berbagai macam upaya dilakukan. Beberapa kali operasi juga sudah ditempuh. Tetapi sampai sekarang kondisinya masih seperti ini dan bahkan cenderung mengalami penurunan. Nah, terhadap hal ini saya mendengar nasihat yang bijak dari seorang pendeta emeritus yang mengatakan, jangan fokus pada kelemahanmu. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan, sebab ada banyak hal lain yang bisa kamu lakukan dalam keterbatasanmu. Dan hendaknya itu tidak menghalangi semangat untuk terus berkarya. Dan mengingatnya, saya berusaha untuk tetap menjalankan apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan, ketimbang hanya berdiam dan meratapi kelemahan yang ada pada tubuh saya. Dan rasanya itu akan jauh lebih berguna, bukan? Berguna supaya saya juga merasakan bahwa hidup saya tidak sia-sia. Dan supaya saya bisa juga menghadirkan kebaikan yang Tuhan sudah tanamkan di dalam diri saya ini kepada orang lain. Dan oleh karena itu, mari kita tetap berusaha berbuat baik dalam rasa syukur kepada Tuhan yang sudah menanamkan kasih karunia kepada kita. Dan bukan cuma 1-2 kasih karunia itu kalau mau kita hitung. Ada banyak sekali yang dapat memperlengkapi kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan diri kita. Jangan kecil hati, sebab Tuhan sudah melengkapi kita dan sudah mempercayakan kita melakukan hal-hal yang baik untuk membangun hidup ini. Selamat membangun, saudara-saudara, dan jangan fokus pada kelemahan kita. Jangan meratapi apa yang buruk yang kita rasakan atau yang kita alami. Sebaliknya, ingatlah, hitunglah berbagai kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, supaya olehnya kita dapat mempergunakannya untuk menjadi berkat bagi kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, hari demi hari kami lewati dan tak sadar bahwa semua itu menggambarkan keajaiban yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami. Dan kiranya itu boleh kami syukuri, boleh kami jadikan sebagai dasar untuk berkarya bersama dengan Tuhan yang mengajak kami ikut serta dalam pembangunan kehidupan. Dan biarpun kami mengalami gangguan, ada kendala yang
menghambat langkah kami berkarya. Kami dapat lebih mengoptimalkan apa yang baik yang Tuhan berikan kepada kami sebagai kasih karunia yang memperlengkapi kami, yang mengiringi kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah rasa syukur itu boleh kami transformasikan menjadi karya yang berguna bagi kehidupan, baik sesama kami maupun sesama ciptaan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus mengiringi kami, mendampingi kami, dan penyertaan Tuhan itu akan membuat kami kuat dalam mengupayakan proses membangun kehidupan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik. Amin.